Gimana kesannya di Kansas LBBI Maksud 2 Bekasi? Betul ya? 2.0 nih. Kansas 2.0. Kamu ngerumunin. Oh iya. Jangan mengundang aku dong. Kesan pesannya yang pertama, saya salut sih sama panitia siswa. Soalnya mulai dari sistem ya tabulasi walaupun ada sedikit problem, terus moderator dari timer, pokoknya sedia aja gitu. Apa yang mau dibutuhin, mau butuh kertas, butuh timer langsung gercep, terus butuh kursi langsung gercep, terus yang pas di day one kan mulai itu di pokoknya saya ngechat itu nggak ada semuanya itu udah direspon gitu. Jadi saya mau mengapresiasi dulu untuk panitia Kansas. Untuk pesan-pesannya seru ya, karena nggak nyangka juga bisa lebih dari batas. Kan awalnya mau cuma 24 tim tapi bisa extend ke 28 tim. Terus ya debatnya seru. Ya semoga teman-teman suka sama mosi buatan saya. Walaupun ada sedikit ya kita refreshing ngebahas Harry Potter di grand final. Jadi intinya Kansas 3.0 harus ada sih di tahun depan. Amin. Ya untuk mungkin itu pesan-pesan dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jody. Aduh, udah ada akarnya mau nih teman-teman. Kita lanjut ke tim pemerintah. Gimana nih kesan-pesannya Kak? Sampai minta obat panadol, kayaknya udah pusing banget. Seru banget, maksudnya unexpected gitu ya, kayak gak pernah, maksudnya jarang dapet yang kayak gini, terus tiba-tiba dapet yang kayak gini, jadi kayak lebih menantang, pengalamannya, pelajarannya lebih banyak, apalagi kan ada personal feedback ya, jadi kita bisa lebih improve sih di setiap tandingnya. Terus keren banget karena dibuat kayak gini, kayak beneran kayak lagi tanding yang wow gitu loh, jadi kayak ya bener panitianya bagus banget. Terima kasih. Kita lanjut ke peserta yang di sini nih. Gimana kesan-pesannya selama waktu? Yang mana? Ini deh. Halo. Namanya siapa nih? Halo, nama aku Hamzah Sena, kalian bisa panggil Sena. Jadi untuk kesannya, aku rasa ini seru dan aku rasa ini benar-benar well prepared banget eventnya. Karena aku rasa dari event sebelumnya aku ikutin itu lebih bagus dari sekarang. Itu lebih bagus hari ini karena bisa lihat ruangannya itu benar-benar prepared banget. Kayak ada panggungnya, terus kelasnya juga bagus, meja juga prepared banget. Terus ya saya rasa panitianya hebat sih dan keren. Oke, terima kasih. Kayaknya kalau bisa ada LDB Kansas 3.0 harus ikut lagi ya. Berikut 2 setup yang akan saya jelaskan dalam perdebatan kali ini. Pertama, kita tidak akan memperdulikan interest apapun dari aktor berupa Harry Potter atau aktor yang lain, sebab ini bukanlah mosi aktor. Apabila lawan akan mengatakan nanti Harry akan tersiksa karena keinginannya tidak terpenuhi dan lain sebagainya, maka itu tidak akan kita kredit Dewan Juri Terhormat. Karena sekali lagi ini bukanlah mosi aktor, tetapi ini adalah mosi filosofis. Oleh karena itu Dewan Juri di sini tujuan kami itu sebenarnya apa sih Dewan Juri? Di sini tujuan kami adalah untuk mengapa secara prinsip, secara moral adalah benar, lebih bermoral, paling benar agar kopi seleksi menempatkan Harry Potter di Slytherin. Apa artinya Dewan Juri? Mari kita buktikan. Mari kita interpretasi beberapa hal. 1, Harry memiliki karakter diri pribadi yang cocok di Slytherin, yakni ambisi, kecerdikan, dan juga tekad yang kuat. Yang kedua, Harry memiliki keinginan yang kuat, akan tetapi di Gryffindor karena dia merasa bahwa asrama Slytherin itu dianggap sebagai orang-orang yang menghasilkan penjahat dengan atas dasar sifat loyalitas dan keberanian Harry itu sesuai di Gryffindor. Yang ketiga, kami akan membuktikan bahwa lebih baik di Slytherin atas dasar kualitas diri pribadi dari Harry Potter.
Bagaimana komparasinya Dewan Juri? Mari kita masuk ke dalam komparasi. Bayangkan Anda adalah seseorang yang memiliki sifat peduli, semangat melayani, dan berjiwa sosial. Akan tetapi, Anda tidak memiliki karakter seperti berbicara dengan baik, bersikap empatik dan simpatik, mempersuasi orang lain agar orang-orang di dekat Anda itu dapat merasa bahagia ketika mereka berada di dekat Anda. Anda tidak memiliki kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk berjiwa sosial, melayani, dan merupakan sikap Anda sendiri. Apakah Anda cocok untuk ditempatkan menjadi seorang volunteer di sebuah panti asuhan? Tidak, Dewan Juri, karena meski Anda bersikap baik, ingin melayani, dan lain sebagainya, Anda tidak akan bisa melayani, Anda tidak akan bisa membantu orang lain tidak akan bahagia, orang-orang di panti asuhan tersebut yang Anda layani tidak akan bahagia. Mengapa? Karena Anda tidak punya karakter, tidak punya kualitas-kualitas yang dibutuhkan, bukan? Apa implikasinya? Satu, karakter diri pribadi Harry lebih penting daripada sifat yang Harry Potter miliki. Yang kedua, mengapa? Karena dia akan berdampak lebih baik bagi semua orang. Secara moral, Harry tidak seharusnya bersikap egois, ingin ke Gryffindor karena karakter yang ada pada diri Harry itu lebih kepada Slytherin, Dewan Juri. Kedua, mengapa lebih bermoral untuk menempatkan Harry di Slytherin atas dasar karakternya dan bukan atas dasar sifatnya? Begini, seperti kita tahu, tiap asrama punya kualitasnya masing-masing yang harus dikaitkan dengan karakter tiap orang. Karakter adalah kualitas diri yang menentukan apakah kamu akan bertahan di suatu tempat yang punya kriteria karakter dan kualitas sendiri. Sekarang mari kita lihat. Satu, selama Harry di Gryffindor, ia banyak melakukan ulah, Dewan Juri. Lihat seberapa banyak ia dimarahi oleh Dr. Snape karena ia tidak disiplin. Lihat bagaimana ia terus menyalahkan Dr. Snape sebagai pembunuh Dumbledore, padahal tidak, Dewan Juri. Ini semua adalah karena karakternya tidak sesuai di kualitas-kualitas yang dibutuhkan oleh Gryffindor. Ia memang benar dia punya sifat yang loyal dan berani yang sesuai dengan Gryffindor. Tetapi pertama, loyalitas Harry yang membabi buta pada Dumbledore membuatnya menyalahkan Snape terus-terusan sehingga pada akhirnya pas Snape terbunuh. Harry Potter malah menyebabkan seseorang menjadi terbunuh akibat sifat Anda. Juga yang kedua, beraninya Harry, sifat keberanian yang dimiliki oleh Harry membuatnya berani tidak disiplin di depan Snape yang malah merugikan semua orang. Lalu masuk ke pembuktian yang B. Apa artinya, Dewan Juri? Pendapatan Harry Potter berdasarkan keinginan dan kemauannya membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya, membawa bencana di orang-orang di asramanya, termasuk Dr. Snape, Dumbledore yang karena sifatnya Harry, karena perilaku-perilakunya Harry di Gryffindor, dan juga asrama yang pernah libur, pernah jadi kosong lama di episode ke-7, di film yang ke-7 karena masalah pribadinya Harry Potter, Dewan Juri. Apakah bermoral, Dewan Juri, untuk mementingkan ego satu pihak saja, satu orang saja, yakni Harry Potter, di atas kepentingan asrama Gryffindor? Inilah beban pembuktian mereka, Dewan Juri. Apabila mereka tidak bisa membuktikan bahwa untuk mementingkan kepentingan Harry Potter itu lebih baik daripada mementingkan kepentingan asramanya secara keseluruhan, maka mereka sudah kalah dalam perdebatan kali ini, Dewan Juri. C. Sekarang mari kita lihat apabila Harry Potter berada di Slytherin. Satu, kualitas yang diinginkan sesuai dengan karakter pada Harry. Yang pertama, tidak akan ada orang-orang, tidak akan ada asrama-asrama lain, tidak akan ada pihak ketiga ataupun pihak kedua yang dirugikan jika Harry tidak disiplin dan sebagainya, karena memang sifat karakter tersebut memang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh Slytherin. Yang kedua, dengan asumsi bahwa kita bisa melihat ke depan seperti apa yang tertera pada Mosi, maka masalah-masalah yang terjadi seperti loyalnya yang membabi buta pada Dumbledore itu membuatnya menyalahkan Snape sehingga Snape malah terbunuh, beraninya Harry membuat Dr. Snape memahami terus dan juga mempengaruhi mentalitas dari teman-teman asrama yang lain bahwa Dr. Snape itu buruk, Dr. Snape itu pemarah dan sebagainya. Itu bisa kita hindari apabila Harry pada dasarnya dari awal itu ditempatkan di Slytherin, Dewan Juri. Mari kita lihat siapa yang dapat berdampak baik secara moral, Dewan Juri. Topi seleksi yang memilih berdasarkan karakter yang sesuai dengan kualitas asrama yang menyangkut kepentingan seluruh asrama Anda, atau topi seleksi yang bertindak sesuai keinginan satu bocah imusan saja, yakni Harry Potter, tetapi tidak sesuai dengan karakter maupun kualitas asrama dan malah berdampak buruk bagi semua orang, Dewan Juri. Kami ingin tanyakan sekali lagi, ini adalah mosi filosofis, ini bukan mosi aktor, kita tidak akan memperdulikan. Ini juga premis kami apabila mereka mengatakan Harry Potter mau di sini, ini harus ditulis. Pada dasarnya semua orang harus bisa ditempatkan di mana dia berada, semua orang harus bisa mengaktualisasikan keinginannya. Kita tidak akan berbicara hal itu, Dewan Juri. Sebab sekali lagi ini bukan mosi aktor, ini adalah mosi filosofis. Artinya apa? Kita bicara mengenai hal-hal yang baik. Kita bicara mengenai moralitas. Kita bicara mengenai siapa yang dapat berdampak baik secara moral, secara prinsip, secara hal-hal paling fundamental. Dan apa moralitas itu, Dewan Juri? Moralitas adalah bagaimana Anda bisa membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik. Anda dapat membawa pengaruh yang
baik pada orang-orang di sekitar Anda. Dalam hal ini Harry Potter di asrama Anda. Dan Dewan Juri, sekali lagi, siapa yang lebih berpower di sini? Apakah memilih berdasarkan keinginan atau berdasarkan kepentingan orang banyak Dewan Juri? Menurut prinsip utilitarisme dan kedalam moral, maka kami layak yang lebih bermoral Dewan Juri. Oleh karena itu, apabila mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka lebih bermoral dalam hal ini, maka mereka sudah kalah dalam perdagangan kali ini Dewan Juri. Sekian dan terima kasih, saya bangga menjadi tim afirmasi. Oke, terima kasih banyak atas pidato yang baik dari pembicara pertama afirmatif. Mempersilahkan pembicara pertama oposisi untuk memulai kasus dari oposisi. Baik, sebelum saya memulai perdebatan pada kali ini, saya izin disclaimer bahwasanya terima kasih banyak pada para juri dan para panitia di Kansas 2024, dan terima kasih banyak juga pada coach saya yaitu Kak Farhan yang telah melatih saya. Saya dapat berdiri di grand final pada kali ini. Baik, saya akan mulai berbicara pada hitungan 3, 2. Baik, saya akan mulai berbicara pada hitungan 3, 2, 1. Bayangkan kamu seorang murid di Hogwarts, kamu adalah Harry Potter yang dimana keinginan kamu itu tidak terpenuhi, tidak ditepati dengan baik. Tapi sadarilah juri, pada akhirnya itu kamu akan merasa kesal atas keputusan tersebut, dan kamu pada akhirnya itu tidak dapat memaksimalkan potensi kamu dengan baik. Dan saya rasa Anda juga nantinya akan mengetahui kalau nantinya ternyata ada plot twist asal-usul asrama Slytherin pada kali ini. Dan sebelum saya memasuki argumentasi kami, saya izin untuk membantah para pernyataan argumen dulu. Mereka mengatakan bahwa kalau ini merupakan masih aktor, kalau ini merupakan masih filosofis. Oleh karena ini bukan masih aktor, tapi tetap bukan. Kalau misalkan kita harus tetap mengkarakterisasikan bagaimana Harry Potter ketika mereka tidak mau masuk pada asrama Slytherin ini. Karena kenapa? Karena dampaknya itu sangat buruk bagi kami dan terhormat. Dua, di mana mereka mengatakan bahwa di sisi tim mereka dengan Harry Potter masuk ke asrama ini itu bakal berpengaruh terhadap karakter lain. Tapi tidak di sisi kami dan yang terhormat, justru dengan Harry Potter masuk ke asrama Slytherin itu sendiri, malah justru akan berpengaruh terhadap karakter lain. Misalkan dia akan menjadi sebuah villain yang sangat jahat tentunya, dan akan menjadi the next generation dari Voldemort ini sendiri. Dan pada akhirnya di sisi kami merasa bahwa ini adalah hal yang salah bagi tim proposisi itu sendiri. Oke, satu analisis kenapa pada akhirnya pembingkaian di sisi proposisi itu sangat salah besar. Kenapa pada akhirnya asrama inilah memang tidak cocok dengan kepribadian Harry Potter itu sendiri. Kenapa? Karena bahwasannya juri, kalau misalkan asrama Slytherin itu sebenarnya bagaimana sih dan juri, mereka itu sifatnya ambisius, memang kecerdasan dan tekan dan licik, dan mereka memang cenderung individualis. Nah, sifat ini memang ada dalam diri Harry Potter, tapi bagaimana dengan sifat Gryffindor itu sendiri? Mereka itu cenderung lebih memantapkan di sisi loyalitas dan keberanian. Dan tentunya memang Harry itu memang dasarnya ada di dua asrama ini. Tapi kenapa Harry Potter itu tetap lebih cocok indikasinya kepada cocok untuk masuk pada asrama Gryffindor itu sendiri? Nanti akan saya jelaskan pada argumentasi saya. Oke, oleh karena beberapa poin setup dari kami, yaitu satu, sadar juri, mosi ini merupakan mosi pandangan filosofis, di mana tim yang akan menang adalah tim yang berhasil. Mengapa pada akhirnya selama Slytherin itu tidak dapat dipercaya di kami. Dua, saya rasa kita harus perlu mengidentifikasikan karakteristik di sini. Ada dua, yaitu satu, di mana si topi atau sorting hat itu sendiri. Kenapa Harry Potter itu sendiri pada akhirnya dipilihkan ke asrama Gryffindor
Gryffindor itu sendiri. Karena kita pada dasarnya semuanya itu kita sudah tahu endingnya itu bagaimana, di mana ibu dari Harry Potter itu sendiri meninggal atau dibunuh dari Voldemort itu sendiri. Dan dasarnya si topi ini sudah memiliki pengetahuan akan masa depan dan melihat sifat kepribadian orang yang tidak diketahui secara langsungnya. Dan pada akhirnya kami merasa bahwa Harry Potter itu sendiri malah memang tidak cocok untuk dimasukkan ke asrama Slytherin itu sendiri, karena ini akan memberikan dampak-dampak yang buruk terhadap beberapa kedepannya, karena si Talking Head ini sudah mempercayakannya bahwa Harry Potter ini cocoknya masuk ke asrama Gryffindor agar tidak terjadi masalah yang lebih kompleks lagi atau besar lagi. B. Karakterisasi dari Gryffindor. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperjelaskan bahwa mereka itu tidak memberikan karakterisasi dari masih ini, sehingga kami berhak menanggapi masih perdebatan kali ini. B. Karakterisasi dari Gryffindor, dimana asrama ini tuh cenderung apa sih? Cenderung bisa membantu sosialisasi dari Harry Potter itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui kalau misalkan Harry Potter itu cenderung mereka itu memiliki sifat yang ekstrovert dan sebagainya, apalagi dia memiliki keberanian yang sangat tinggi, sehingga itu sangat cocok di sisi asrama Gryffindor itu sendiri. Apalagi ini loyalitasnya tinggi di asrama ini, sehingga pada akhirnya Harry Potter ini dapat bantuan dari teman-teman atau justifikasi dari teman-teman. Akhirnya dia malah tidak terima kasih, akhirnya dia malah nyaman di sisi asrama Gryffindor itu sendiri, karena Harry Potter memang sifatnya itu aslinya ekstrovert dan sebagainya. Oke, masuk kepada argumen pertama, di mana saya rasa kita harus menyimak apa yang saya katakan. Satu, bahwa keinginan dari hati seorang Harry Potter itu sendiri ketika dia mengatakan di filmnya kayak misalkan not Slytherin, itu dia merasa artinya bahwa justru dengan dia masuknya asrama Slytherin itu malah dia akan memperkirakan akan lebih dampaknya lebih hancur dengan Juridan, sehingga itu adalah esensi dari sebuah Harry Potter itu sendiri merasakan insting yang nantinya tuh bakal dia ketahui ke depannya. Apalagi di sini ada plot twist kalau misalkan ibunya itu dibunuh oleh Voldemort, di mana ketika misalnya dia udah mengetahui kalau misalkan ibunya sudah dibunuh oleh Voldemort, yang dimana Voldemort ini lulusan dari asrama Slytherin itu sendiri, mereka akan Harry Potternya sendiri akan merasa tidak nyaman atas masuknya di asrama Slytherin ini, dan pada akhirnya dia bakal tidak nyaman intinya dengan teman-teman. Karena pada dasarnya juga dia memang dia nggak mau masuk sana akibat dari adanya Voldemort itu sendiri. Dan argumen kedua, kenapa loyalitasan yang dimiliki seorang Harry Potter, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Harry Potter ini butuh bantuan dari teman-teman Gryffindor itu sendiri. Jadi temannya yang selalu ada temannya di sekitar. Jadi ketika pas Harry sendiri itu dia mungkin bisa mati dan sebagainya, karena Harry Potter ini ketika tidak dibantunya oleh teman-teman, dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar, dan tidak adanya pengaruh dari teman-temannya untuk memberhentikan kalau misalkan si Harry Potter ini sebenarnya kan punya kekuatan besar, dimana kalau misalkan dia pada akhirnya menggunakan kekuatan besar itu sendiri, nanti akan merusak dari film esensi ini sendiri. Gambaran kami sebenarnya simpel. Kenapa? Di sisi kami struggle yang Harry dapat itu malah lebih mending daripada dengan Slytherin, di mana akan terstruggle dan sangat berkemungkinan terpengaruh oleh Death Eater itu sendiri. Apalagi Harry itu mudah tergoda dan berani mengambil langkah walau tahu itu sulit dan tidak mungkin dilakukan, apalagi Harry Potter itu masuk pada The Cancel War. Oke, bangga menjadi tim. Pidato yang baik tadi dari S1 oposisi untuk melanjutkan kasus dari afirmatif dan dua afirmatif.
Oke. Makasih buat semuanya. Perdebatan akan dimulai dalam 3, 2, dan 1. Apa poin besar yang sebenarnya dibawakan oleh oposisi sedari awal? 1, mereka bilang kalau misalnya di sisi kita itu nggak akan ada loyalitas dan keberanian mungkin, tapi mereka nggak pernah jelasin kenapa eksklusivitas keberanian dan loyalitas ini cuma ada di mereka. Kalau kita berhasil buktiin loyalitas dan keberanian ada di sisi kami rasa pemerintah berhak memenangkan perdebatan kali ini. 1, sebenarnya apa yang dimaksud loyalitas itu? Loyalitas itu adalah setia. Kenapa setia? Oke, setia ini bisa kita dapetin dari apa? 1, ketika kamu memiliki karakteristik seperti tekad kuat, kamu sudah menunjukkan kalau misalnya kamu adalah orang setia, bukan? Karena tekad kamu kuat dalam misalnya debat, saya memiliki tekad kuat dalam debat, makanya saya bisa setia dalam debat pada akhirnya. Lalu apa? Keberanian. Sebenarnya dari mana asal keberanian ini? 1, di karakteristik Slytherin juga ada ambis, tekad kuat, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Keberanian kamu akan lebih muncul ketika kamu memiliki tekad yang kuat. Misalnya, saya punya keberanian untuk ngomong di depan umum, tapi saya nggak punya tekad untuk daftar LGBTI di Kansas 2.0. Maka apa? Saya nggak akan bisa berdiri pada kali ini, bukan? Sehingga apa? Sebenarnya nggak ada eksklusivitas di sisi mereka terkait loyalitas dan keberanian pada akhirnya. Oke, lanjut. Ketika misalnya kamu bilang keinginan kamu nggak pernah dipenuhi dan lain sebagainya, itu opening dari tim mereka yang sebenarnya kamu sudah limitasi sedari awal. Kalau misalnya ini adalah bukan musuh aktor, tapi kalaupun kamu menakutkan hal-hal Harry Potter bakal tersiksa dan lain sebagainya, kamu yang sudah mengkarakterisasi bagaimana sifat Harry Potter itu, bukan dia extrovert, dia pasti bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Jangan bermain dalam kasus terburu kami saja. Tapi lanjut, ketika misalnya mereka bilang kalau misalnya ada dampak buruk yang lebih signifikan di Slytherin, tapi sebenarnya apa dampak buruk yang mereka maksud? Apakah dengan tekad kuat, ambis dan lain sebagainya itu adalah dampak buruk? Kami rasa mereka nggak pernah ngasih visualisasi ke kami apa Slytherin seburuk itu di sisi mereka. Padahal apa yang mereka mau terkait loyalitas, keberanian, dan itu hanyalah sebuah sifat bisa didapatkan oleh karakterisasi ketika kamu gabung atau join di asrama Slytherin misalnya. Oke, mari kita lanjut. Ketika mereka bilang nanti sifat Harry Potter itu extrovert dan lain sebagainya, ini terlalu menggeneralisir di mana mereka menganggap yang ambis, cerdik, dan tekad kuat itu nggak punya sifat extrovert kah? Saya adalah orang yang ambis dalam debat ini misalnya, tapi saya bisa berteman dengan SMA 2 Tasikmalaya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau misalnya saya ambis pun, saya tetap memiliki sifat extrovert pada akhirnya. Sehingga apa? Itu nggak ada eksklusivitas sama sekali di sisi mereka. Oke, mari lanjut. Apa kontribusi saya dalam perdebatan kali ini? 1, ketika mereka membahas bagaimana Harry Potter ini takut untuk masuk dan lain sebagainya. Oke, mari kita bahas kenapa Harry Potter ini gak mau ditempatin di Slytherin misalnya. 1, ini bukan karena gak sesuai dengan bakat atau minatnya, tapi ini karena pandangannya yang buruk. Mereka sendiri yang bilang kalau misalnya ibunya dibunuh dan lain sebagainya. Inilah yang menimbulkan traumatis dalam Harry Potter sehingga dia berpandangan buruk, bukan? Tapi apakah pandangan ini bisa dijustifikasi kalau misalnya ini seburuk itu pada akhirnya? Kami rasa enggak. Sehingga apa? Tempat yang dianggap Slytherin itu dianggap sangat buruk, tempat kejahatan, dan lain sebagainya. Kenapa kalau misalnya memaksa Harry Potter untuk di Slytherin ini baik? 1, ini berhubungan dengan kualitas, karakter yang dimana udah dilimitasi, udah dikarakterisasi oleh pesatu saya, dimana kamu gak bisa hanya mementingkan sebuah sifat pada akhirnya, karena kamu membutuhkan sebuah karakter, bukan? Sehingga apa? Sebenarnya pilihan pertama dari si topi seleksi ini adalah sudah paling benar pada akhirnya, karena mereka sudah membuktikan, mereka sudah tahu bagaimana masa depan pada akhirnya. Tapi apa? Kalau misalnya kamu berarti apa? Kami pemerintah menjelaskan kepada Anda kenapa secara prinsip kalau misalnya karakter yang seharusnya ini adalah karakter yang harusnya didukung, atau kenapa secara prinsip kita harusnya mendukung pada musik kali ini. Mari kita karakterisasi si topi seleksi ini. 1, dia adalah orang yang sudah tahu dan sudah berpengalaman, makanya dia itu si topi seleksi. Mereka gak akan tiba-tiba ngasih si topi seleksi kalau misalnya mereka gak punya akreditas dan lain sebagainya. Tapi apa? Ini menunjukkan bagaimana dia sudah terjustifikasi sebelumnya. Dia adalah orang yang bisa seleksi, dia adalah orang yang udah tahu ke depannya. Sehingga ketika si topi seleksi ini datang dengan pertimbangan awal yang bulat, mau memutuskan Harry Potter untuk masuk ke Slytherin, analisisnya apa? 1, dia nggak akan tiba-tiba atau serandom itu tiba-tiba milih, Harry Potter harus di Slytherin gara-gara apapun, nggak ada justifikasinya. Itu nggak mungkin, karena mereka udah pasti mempertimbangkan apa karakter yang paling penting, apa hal yang paling cocok. Inilah makanya kenapa mereka bisa memilih Slytherin pada awalnya, seperti ambis, cerdik, dan tekad kuat. Tapi mari justifikasi secara prinsip. Kenapa kalau misalnya secara karakter, yaitu di Slytherin ini lebih baik? 1, sadari karakter itu hal yang melekat di dalam jiwa tubuh kita, sehingga ini adalah titik kunci dasar seseorang manusia itu dapat melakukan hal ini, atau dalam hal ini adalah Harry Potter, untuk bertindak. Inilah hal penting yang akan menjadi pertimbangan si topi seleksi utama, bukan? Sehingga pantas-pantas saja untuk tetap memaksa Harry Potter di Slytherin. Karena apa? Ketakutan mereka untuk masuk di Slytherin itu hanya pandangan yang nggak bisa dijustifikasi oleh tim oposisi sendiri. Kenapa itu pada akhirnya seburuk itu? Tapi sadari Harry Potter itu ditaruh atau
udah diputuskan di Gryffindor bukanlah penimbangan yang sebaik itu pada akhirnya. Kenapa? Satu analisis. Mari kita lihat kenapa Harry Potter itu bisa ditaruh di sana. Karena ini ada penimbangan Slytherin itu menurut Harry Potter itu buruk. Makanya si topi seleksi ini mengubah pilihan awalnya. Padahal kalau kita tahu kalau misalnya kita suka sama seseorang mungkin ketika kita suka sama satu orang, oke kita suka sama yang pertama, tapi kalau misalnya kita suka kedua kita nggak akan punya yang pertama pada akhirnya. Sama analoginya ketika kamu sudah memiliki penimbangan yang baik di awal, tiba-tiba kamu punya penimbangan baik yang kedua, kami rasa yang pertama adalah hal yang pertama kamu pikirin, bagaimana kamu udah tahu masa depannya, bagaimana kamu udah tahu pandangannya. Itulah karakterisasi dari si topi seleksi ini. Tapi apa? Ini adalah kekhawatiran dari tim oposisi yang sedari tadi. Mungkin mari kita karakterisasi sebenarnya kenapa sih Harry Potter ini tuh gak mau masuk di Slytherin. Satu, balik lagi ini karena pandangan buruk atau anggapan dia saja, bukan? Dia takut menjadi jahat juga misalnya. Sehingga apa? Karena dia tuh sudah terdoktrinasi kalau misalnya pada akhirnya itu buruk, akhirnya dia defensif terhadap apa? Terhadap pilihan si topi seleksi ini. Makanya dia gak mau masuk. Tapi si topi seleksi ini memindahkan ke Gryffindor. Sadari kalau pemindahan ini bukan sepenuhnya karena rasionalitas dari si topi seleksi, bukan? Karena si topi seleksi ini hanya berempati atas apa yang dimauin oleh Harry Potter. Balik lagi kepada poin pembicaraan pertama saya, itu adalah keegoisan Harry Potter yang menganggap Slytherin pada akhirnya seburuk itu. Beban pembuktian di oposisi, mereka harus berhasil menjelaskan kenapa kalau misalnya pandangan itu harus dijustifikasi dan itu benar 100% di sisi mereka. Sehingga apa? Gak ada justifikasi kalau Harry Potter di Gryffindor, itu keputusannya akan jauh lebih baik dibandingkan keputusan pertama yang dibuat oleh topi seleksi. Apalagi keputusan-keputusan yang diambil itu hanya berdasarkan atau hanya sesuai dengan sifat yang dimiliki Harry Potter. Bagaimana karakteristiknya? Ketika kami sudah menjelaskan kepada Anda, kalau misalnya sifat-sifat yang mereka mauin, keinginan yang mereka mauin dapat berada di sisi kami, sehingga kami rasa kami dapat mengambil eksklusivitas yang ada di sisi mereka, bukan? Sehingga keberanian, loyalitas, poin-poin yang mereka bawakan itu tetap ada di kami. Sehingga apa? Kami bisa mencakup semua yang mereka inginkan, dan kami juga sudah membantah apa yang mereka bawakan sedari tadi. Sehingga kami rasa afirmasi menang dalam perdebatan kali ini, bakal menjadi afirmasi. Saya akan mulai berpidato dalam 3, 2, 1. Baik, juri dari tadi mereka. Baik juri, sebagai posisi kontra di sini kami tidak menyetujui bahwasannya kita harus mengganti posisi yang sudah dari awal sudah kita tahu bahwa mereka Harry Potter melakukan Gryffindor lalu diganti ke Slytherin dengan sudut pandangnya dimana kita sudah mengetahui masa depan tersebut. Menurut kami pilihan Gryffindor merupakan pilihan yang paling tepat dan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu mereka tim proposisi menanyakan apa justifikasi yang bisa kami berikan mengapa dia lebih bagus di posisi Gryffindor. Kami akan menambahkan beban pembuktian. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Harry Potter itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, di mana dia bisa melakukan hal bodoh yang sebenarnya itu nanti akan membuat dia mati, celaka atau apapun. Apabila dia dimasukkan ke sisi Gryffindor, juri, satu yang pertama dia bakal bersifat lebih egois. Dua, dia juga dia akan berdiri sendiri karena sifat individualis yang dimiliki oleh Slytherin yang disebutkan oleh mereka bahwasannya Slytherin itu memiliki sifat individualis di mana mereka mau menang sendiri dan tidak ada kemungkinan bagi teman-teman Slytherinnya untuk menolong dia. Dan kalau misalnya mereka bilang kalau misalnya Slytherin itu masih tetap bisa memiliki banyak teman misalnya seperti saya dengan SMA lain dan juga sebagaimana, namun ketahuilah bahwa Slytherin itu mau menang sendiri dan Slytherin melawan dengan tegas adanya magel ataupun percampuran antara manusia dan juga penyihir. Maka dari itulah di sini kami tidak yakin apabila Harry Potter akan bertahan sampai akhir film apabila tetap diterapkan. Lalu juga juri ketahuilah lalu juga ada kemungkinan mengapa dia lebih cocok di Gryffindor lagi. Yang pertama adalah Harry Potter berhasil di sifat loyalitas yang dia miliki. Dia sadar bahwa sadarlah juri bahwa setiap asrama itu punya sifat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Draco soal Slytherin tidak mau menolong temannya saat dalam perlombaan, seperti misalnya saat Harry kecelakaan di akhir film itu dia tidak mau bantu Harry Potter. Karena apa? Karena dia mau bahwa dia itu lebih terbaik, bahwa dia itu yang menang sendiri. Dan yang kedua adalah saat kita mengetahui bahwa Harry Potter mengikuti perlombaan yang pada saat itu dia terjebak di sebuah labirin, dia membantu temannya padahal sudah tahu kalau misalnya dia menolong dia itu tidak bakal menang. Namun Harry Potter tetap memiliki loyalitas dalam diri yang sudah tertanam di dalam diri dia. Hal ini kita bisa bilang bahwasanya mengapa dia kuat memang sudah tempatnya dia di bagian letaknya di Slytherin. Lalu juga yang ketiga saat ada perlombaan renang yang ada di
Dinaro, dia mau untuk menyelamatkan teman-teman lawannya, hitungannya itu sebagai lawan dia. Namun dia mau menolong karena dia rasa dia memiliki mereka tuh saling kenal dan juga mereka memiliki keterikatan antara satu sama lain. Dan disitulah sifat yang sebenarnya dimiliki Harry Potter yang tidak dapat diciptakan apabila dia masuk ke Gryffindor. Lalu selanjutnya adalah gambaran dari sisi kami, yakni adalah perlu diketahui juga juri bahwasannya di posisi kami struggle yang dia dapatkan oleh Harry Potter akan jauh lebih banyak dan juga tidak akan memberikan sisi positif yang apabila dia terus-terusan di Slytherin. Kami bicara worst case karena ini adalah karena kami sudah mengetahui bagaimana itu terjadi dan bagaimana dampaknya apabila mereka ditempatkan di Slytherin. Juri ketahui bahwasannya Harry Potter itu masuk di chosen one dari Voldemort, yang artinya apabila dia masuk ke Slytherin itu akan ditandai oleh Voldemort dan akhirnya Voldemort itu bisa menarik Harry Potter untuk masuk ke ranah yang gelap. Ketahui juga bahwasannya Voldemort itu sudah berusaha berkali-kali untuk masukkan Harry Potter ke dalam sisinya, namun tidak berhasil karena Harry Potter tetap pada pendiriannya yang dia punya, yang ada loyalitas dia dan juga kepedulian empati dan juga kepedulian dia terhadap orang lain. Terus juga yang kedua, jadi ketahuilah bahwasannya Voldemort itu sebelum kita tahu bahwa misalnya Voldemort itu yang membunuh ibunya, Harry pun sudah tidak mau sedari awal karena silakan. Bukan kepada akhirnya Voldemort juga menarik Harry Potter ke dalam fase gelap meskipun Harry pada akhirnya di dalam film itu di Gryffindor, bukankah itu simetris? Baik, saya jadi menjawab, dia berhasil menarik Harry Potter, namun Harry Potter masih memiliki sifat kegigihannya seperti sebagai seorang Gryffindor, maka dari itulah itu tidak berhasil dan ujung-ujungnya mereka berbalik dan juga Harry Potter tetap pada sisi yang benar dan juga tidak mengikuti sisi Voldemort yang menurut dia pun salah karena Harry mengetahui bahwa dasarnya Slytherin itu memang tidak cocok dalam diri dia. Oke, lanjut ke tahap argumen mengapa ini udah tepat. Satu, Harry Potter itu gigi terlihat saat dia bilang not Slytherin, artinya memang dia tidak mau masuk ke sana dan juga dia sudah tertanam dalam pola pikirnya. Tadi juga tim posisi bilang bahwasannya itu hanyalah yang tertanam dalam otaknya traumatis. Nah, maka dari itu lo gak bisa lagi ditempatin di Slytherin dengan traumatis yang dia miliki. Bukankah itu akan berdampak lebih parah dibandingkan dia harus masukkan di Gryffindor? Bayangkan Dewan Juri kalau misalnya dia masuk ke Slytherin dan juga dia menjadi the next Voldemort, apakah itu tidak akan merugikan? Ketahuilah juri bahwasannya pada saat itu di salah satu episode Harry Potter di mana Voldemort menyerang Hogwarts, yang berhasil menyelamatkan Hogwarts dari Voldemort itu merupakan Harry Potter sendiri, bukan malah Slytherin. Karena memang Slytherin itu masih takut kepada Voldemort walaupun mereka hitungannya masih memiliki satu asrama, namun mereka takut untuk melawan Voldemort. Sedangkan Harry Potter dengan keberanian dan juga kerja sama timnya, dia berhasil untuk melawan Voldemort. Hal ini yang digambarkan bahwasannya memang dia tuh memang paling cocok itu di Voldemort, paling cocok itu memang di Gryffindor. Lalu juga yang B, Voldemort itu ada dasar dari Voldemort itu adalah penyihir jahat yang berhasil membunuh orang tua dari Harry Potter. Dan ini akan menghantui dia selama dia di sana dan juga selama di Slytherin. Menurut saya tidak akan maksimal apabila dia terus-menerus, apalagi begitu dia tahu bahwasannya asrama Slytherin lah yang melahirkan penyihir jahat yang nantinya membunuh orang tuanya dan membuat kehidupan Harry Potter menjadi berantakan seperti ini. Lalu juga karena satu, mereka akan berpikir bahwa Harry Potter itu pengkhianat karena dia mau di posisi yang dimana asrama tersebut mau melahirkan penyihir yang membunuh ibunya. Yang kedua adalah sifat dari Harry Potter tersebut. Jadi kalau kita lihat dari film, tidak hanya berani loyalitas, tapi ada liciknya juga yang dimiliki oleh Harry Potter. Alasan mengapa dia ditempatkan di Gryffindor itu karena dia memang memiliki sifat yang licik. Jika dimanfaatkan di sisi Slytherin, kami rasa itu tidak akan berdampak dengan baik, malah itu akan berdampak dengan buruk, tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Dan kalau misalnya mereka bilang bahwasannya dia di Gryffindor memiliki banyak masalah, namun itu masih terkontrol. Jadi ketahuilah bahwa hal itu masih terkontrol karena dia memiliki teman dan juga support system yang banyak dari sekitar diri Harry Potter. Jika ini teman yang Slytherin, kami rasa itu sudah akan out of control dan dia akan memilih tujuannya itu tersendiri. Lalu juga juri yang baik, kalau misalnya dia di Gryffindor tetap bisa memanfaatkan kelicikan dia, juga keberanian dia yang dia miliki yang sebenarnya itu lebih cocok di Slytherin kalau misalnya proposisi bilang. Namun di sisi kami itu dikarenakan temannya Hermione dan juga Ron Weasley yang berhasil mengontrol itu, dan juga apabila tidak dikontrol dengan baik saat Hermione dan Ron Weasley mencoba menyadarkan bahwa hal itu adalah hal bodoh, Harry Potter itu tetap mau untuk melanjutkan hal yang padahal itu kita sudah tahu bahwa itu adalah hal bodoh yang bisa membuat Harry Potter mati di tengah-tengah episode. Namun kenyataannya mereka berhasil menahan itu dan membuat Harry Potter menjadi tetap bertahan sampai di akhir. Saya juga kalau misal pun Harry Potter agak egois, namun kemudian dia kuat dan gak cocok dengan posisi Slytherin. Dengan pembuktian yang kami sampaikan dan juga justifikasi yang sudah kami sampaikan secara lengkap, dan juga alasan mengapa kami tidak mendukung bahwa Harry Potter itu lebih baik ditempatkan di Slytherin walaupun kita sudah mengetahui status quo-nya ending-nya bagaimana. Maka dari di sini kami sebagai tim kontra merasa bahwa kami pantas untuk dimenangkan dengan argumen dan juga beban bukti kami sudah sangat kuat di mana Harry cocok untuk menjadi Gryffindor. Terima kasih.
Baik, apakah suara saya sudah lumayan jelas? Mulai berdekatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Dewan Administrator, para penonton yang hingga saat ini sudah mau meluangkan waktu kalian semua untuk berdiri hingga saat ini. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim debat saya, yaitu Timothy dan Sasa, dan juga Agung yang sudah mendukung saya pada dan jika boleh sedikit, saya ini masih orang baru dalam ekskul debat sehingga saya kurang memiliki pengalaman. Namun saya bisa berdiri pada kesempatan kali ini karena bantuan mereka semua. Saya bisa menjadi lebih termotivasi dan bisa menjadi lebih bangga terhadap apa yang sudah saya miliki dan juga bisa lebih percaya diri. Oke, selanjutnya perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik dari awal kami telah mempertegas bahwa perdebatan kali ini merupakan mosi filosofis yang dimana seharusnya kita memikirkan baik dan buruknya satu hal. Kita tidak ingin membicarakan terkait dengan yang namanya aktor Harry Potter atau apapun di luar itu. Sedangkan tim afirmasi dari tadi mempertegas hal tersebut dan tidak bisa memberikan mereka tidak bisa memberikan kenapa mereka malah membuat mosinya sendiri. Padahal kita kali ini berbicara terkait dengan mosi filosofis, bukan mosi aktor. Kita, tim afirmasi, telah menekankan bahwa kita memikirkan hal ini tersebut daripada apa yang disampaikan oleh tim oposisi. Lalu juga yang kedua, tidak ada justifikasi bahwa Slytherin ini ingin memenang sendiri. Dari mana tim oposisi bisa mendapatkan informasi tersebut? Padahal kita bisa melihat dari data sebelumnya dari saling media informasi menyatakan sifat seorang Slytherin itu apa tadi? Tekad, ambis, dan sebagainya. Yang justru malah menunjukkan karakter yang baik. Tidak ada parameter yang menunjukkan bahwa Slytherin itu ingin menang sendiri, sehingga tugas dari tim oposisi adalah mereka seharusnya memberikan justifikasi terhadap hal tersebut. Dan poin yang ketiga, mereka bilang bahwa Gigi tidak ada di Slytherin. Padahal ternyata jika kita menonton film yang Gigi itu ada di Slytherin, sehingga ada di tim oposisi memiliki satu kebingungan dalam promosi berbeda kali ini. Dan juga yang terakhir, jika Slytherin takut terhadap Voldemort, maka apa buktinya maka Slytherin itu dapat membiarkan terciptanya Voldemort yang baru? Tidak ada buktinya. Tidak mungkin Slytherin sebodoh itu pada cerita Harry Potter, dan mereka tidak akan membiarkan muridnya untuk menjadi Voldemort yang baru. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tim oposisi dari perdebatan kali dari awal hingga akhir itu hanya memberikan asumtif yang tidak jelas tanpa bukti-bukti yang tidak jelas juga. Baik, perkenalkan, saya adalah speaker dari tim afirmasi dan saya akan melibas habis terkait poin-poin yang diberikan oleh tim oposisi. Jadi dari awal kita kurang lebih membicarakan terkait dua hal, yaitu kualitas versus intensi diri, yang dimana tim yang dapat memberikan justifikasi yang jelas antara kedua poin tadi, kualitas dan intensi diri ini, yang sesuai dengan salinan informasi, ialah yang akan menang dari perdebatan kali ini. Dan yang kedua, kenyataan karakter Harry. Tim yang dapat memahami dan memberikan justifikasi serta memprioritaskan mana yang seharusnya Harry lakukan, itulah yang akan memenangkan perdebatan kali ini juga. Oke, saya akan memberikan penjelasannya. Yang pertama, dari tim afirmasi sendiri. Tim afirmasi sendiri tadi sudah menekankan bahwa kita perlu memperhitungkan kualitas yang dimiliki oleh si Harry Potter itu sendiri dan bukan berdasarkan intensi yang dia miliki. Dari pembicara pertama dari tim kami sudah menjelaskan bahwa kenapa kita harus mengikuti kualitas karakter yang kita miliki? Kenapa? Karena secara prinsip ini jauh lebih benar, jauh lebih bermoral dan paling benar dibandingkan kita mengikuti intensi yang naif. Dan juga kita juga dan juga sekali lagi ini merupakan hal yang baik karena proses perdebatan ini bukan mosi aktor. Kita harus berfokus pada saja informasi yang ada. Sedangkan di tim oposisi ini mereka hanya berfokus pada intensi Harry yang justru malah bisa saya bilang itu intensi yang naik. Kita harus berfokus pada karakter yang dia miliki. First speaker dari tim kami juga menjelaskan bahwa bukti dari kenaifan Harry ini dia malah memberikan masalah ke Gryffindor, yang dimana dari sifat-sifat yang ia miliki, ia justru malah membawa masalah pada semua orang yang ada di Gryffindor tersebut. Dan Anda seharusnya juga jika Anda memiliki suatu kualitas, bukankah Anda seharusnya memanfaatkan kualitas yang Anda miliki? Sedangkan
Harry di pandangan tim oposisi justru malah mereka menegaskan bahwa Harry seharusnya mengikuti kenaifan yang dia miliki. Sehingga kita bisa menentukan bahwa pada tes poin yang pertama tim afirmasi memenangkan perdebatan kali ini. Dan poin yang kedua terkait dengan pernyataan karakter Harry, tim afirmasi sendiri kami sudah menekankan bahwa kita perlu menyadari bahwa karakter adalah sesuatu yang melekat dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dan Harry sudah memiliki karakter-karakter yang sangat sesuai dengan Slytherin tersebut. Bayangkan jika kalian semua ingin masih cocok perkuliahan, namun kalian yang seharusnya kalian memilih jurusan yang berasal dari misalnya Anda berasal dari jurusan informatika, namun Anda malah masuk ekonomi. Justru ini sangat tidak jelas dengan apa yang seharusnya Anda miliki. Baik, silakan. Baik, jika Anda menyebutkan kalau misalnya itu lebih cocok di Slytherin, namun bagaimana Anda bisa meyakinkan kami kalau misalnya di Slytherin itu akan tetap terkontrol dan juga tidak akan merugikan semua pihak dari Hogwarts? Terima kasih. Jika kita bandingkan saja dengan Gryffindor, justru dia di Gryffindor malah memberikan suatu bentuk chaos, yang dimana seharusnya dia itu ditempatkan di Slytherin yang jauh lebih cocok daripada dia ditempatkan di Gryffindor. Tadi pembicara kami sudah menjelaskan bahwa jika dia ditempatkan di Slytherin, dia tidak akan membawa masalah lebih jauh, tidak akan menyebabkan masalah-masalah atau chaos di orang-orang di sekitarnya. Dan saya akan lanjutkan bahwa tim afirmasi tadi di poin perdebatan kedua ini, di poin tes poin kedua ini, kami sudah menang juga karena tim oposisi tadi hanya tidak memikirkan karakter yang sudah dimiliki oleh si Harry Potter tersebut. Dan mereka juga bisa saya bilang bahwa mereka itu hanya berfokus pada karakter Harry yang naif, yang hanya menyebabkan masalah. Sehingga dari dua tes poin ini, tim afirmasi lah yang telah menang. Jadi saya akan membicarakan tentang komparasinya. Yang pertama, kita dari perdebatan ini kita telah berbicara terkait dengan kenyataan kondisi Harry pada masa saat itu. Jadi, kualitas Harry pada masa itu, dia apa? Dia itu memiliki tekad, dia memiliki ambisi. Dan itu merupakan kualitas yang seharusnya cocok dengan Slytherin, bukan Gryffindor. Ia malah menentang yang seharusnya ia terima, dan dia malah berfokus pada intensi dia yang egois. Dan konsekuensinya seperti cerita originalnya, ia malah membawa masalah pada pihak lain dan juga bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua, dampak jika ia ditempatkan di antara kedua Gryffindor atau Slytherin-nya. Baik, dari tim afirmasi kami sudah menyebutkan bahwa karakter Harry itu cocok di Slytherin, yang dimana dia tidak akan memberikan dampak, dia tidak akan memberikan efek negatif kepada orang di sekitarnya jika dia sudah memiliki karakter yang sangat cocok dan dia tidak sepantasnya ditempatkan di Gryffindor. Namun tim oposisi dari tadi sangat menjustifikasi tanpa alasan jelas kenapa Harry harus di Gryffindor, padahal dia jauh lebih cocok ditempatkan di Slytherin. Sehingga kesimpulannya pada perdebatan kali ini, tim afirmasi jauh lebih baik karena kami jauh lebih sadar akan kualitas dan karakter ini, dan memang dimiliki oleh kami tidak memberikan asumsi yang naif. Kami tidak berdasarkan pada asumsi belaka, kami berdasarkan fakta dan yang memang ada pada komposisi perdebatan kali. Sekian dan terima kasih dan selamat menjadi afirmasi. Sebelumnya karena suara saya sudah terdengar dengan jelas, sebelumnya saya juga ingin memberikan disclaimer apabila kata-kata saya ada yang menyinggung. Mohon maaf karena ini bukan opini pribadi, mereka hanya mengajukan. Baik, saya akan berbicara dari 3, 2, 1. Dewan Jurang Trauma, saya berbicara 3 dari tim oposisi yang mendapatkan baru komentar 1 dan 2 tim kami serta memindah satu menimawan. Namun Dewan Jurang Trauma sebelumnya izinkan saya untuk memindah satu menimawan terlebih dahulu. Pertama, mereka bilang kalau Harry itu tidak berkualitas karena tidak masuk Slytherin, dan mereka bilang kalau Harry itu juga egois. Juri, mari kita lihat realitanya. Saat Harry masuk kelas Gryffindor, Harry justru menjadi inspirasi bagi banyak orang karena tidak hanya pintar, karena tidak hanya hebat, Harry juga berani untuk membantu teman-temannya meskipun ia tahu bahwa hal itu adalah hal yang berisiko. Juri, mari kita lihat case-nya. Even hal ini terlihat seperti pembangkang di sisi tim pro, namun hal itu lebih baik karena Harry itu berani mau yang salah, tidak hanya diam seperti teman yang lain saat ada orang saat ada hal yang salah di Dewan Jurang Trauma. Dan justru Dewan Jurang Trauma, keegoisan yang dibicarakan oleh tim konselor tadi itu justru menyelamatkan seluruh Hogwarts, bukan. Kemudian yang kedua, mereka juga bilang kalau kan adalah kunci utama. Namun juri, bukankah hal ini justru
adalah menjadi argumen kami. Mengapa? Kan dari awal sudah dijelaskan bahwa Harry itu sangat bertekad untuk masuk ke Gryffindor, sehingga tentunya Harry itu kan lebih berpotensi. Harry akan menjadi lebih kuat jika ia masuk ke Gryffindor, yang mana itu adalah tekad dia dari utama. Kemudian yang ketiga adalah Dimawan juga mengatakan kemudian yang ketiga adalah Dimawan nggak bisa bilang kalau Harry itu nggak mau disiterin karena traumanya, sehingga kalau Harry nggak tahu orang tuanya dibunuh oleh Slytherin, dia bakal mau aja masuk ke sama Slytherin. Dia menjadi yang trauma. Mari kita ikuti alur tim pro. Even if Harry akhirnya mau berada di Slytherin, maka apa yang terjadi? Harry tidak lebih menjadi villain utama dan tidak bisa membawa dampak baik seperti yang tadi yang menamakan oleh tim pro bahwa Harry itu jika ia masuk Slytherin dia akan menyampaikan Hogwarts selamanya dan lain-lain. Kemudian dia menjadi trauma ke sampai keempat. Apa buktinya jika pada akhirnya Harry akan jadi next Voldemort? Kemudian keempat, Dimawan bertanya pada kami apa buktinya pada akhirnya Harry akan menjadi next Voldemort kalau dia masuk Slytherin. Juri sejak awal Harry itu sudah ditandai oleh Voldemort untuk menjadi tujuh semua, dia menjadi trauma. Jika Harry masuk ke Slytherin, maka hal itu akan memudahkan dan justru akan sangat menguntungkan Voldemort. Mengapa? Karena yang sangat menguntungkan Voldemort untuk mempengaruhi Harry untuk jadi villain, untuk mengikuti alur dia, untuk menguasai seluruh sihir dengan jalan trauma. Juri, mari kita lihat realitanya di saat Harry masuk Gryffindor saja, Voldemort itu sudah sangat berusaha untuk mendapatkan Harry, sudah sangat berusaha untuk mengaruhi Harry. Lalu dia menjelang trauma, saya tanyakan, bagaimana jika akhirnya Harry itu masuk Slytherin? Maka Harry akan berambisi menguasai kekuatan karena hal itulah sifat utama dari Slytherin, yaitu berambisi. Dia menjelang trauma sehingga ia dapat dengan mudah menjadi terpengaruh oleh Voldemort. Kemudian kelima adalah di sisi mereka tuh dari tadi menjelaskan kalau Harry masuk Slytherin, kenapa ia tuh nggak bisa kontrol, kenapa dia tuh nggak bisa lepas kendali. Padahal dalam jalan trauma seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa sifat Slytherin itu sangat berambisi. Jadi jika ia masuk Slytherin, maka dia terus-terusan harus sangat kekuatan sehingga ia akan harus kontrol dan malah tidak merusak Hogwarts dan merusak asrama itu sendiri atau merusak Hogwarts itu sendiri. Masuk dalam argumentasi. Di sini kami memiliki dua titik perdebatan utama, yaitu pertama, apakah hal ini sesuai dengan keinginan Harry? Dimawan sebelum Anda mengatakan hal itu bukan tentang keinginan Harry, bukan tentang ini membuat Harry tersisa atau enggak. Namun sadarilah bahwa hal itu tentang apakah hal ini juga akan menguntungkan asrama ke depannya. Nah kita lihat di sisi pro mungkin mereka bilang kalau misalnya kalau bisa untuk mencapai kesukaan tertentu, kalau untuk mencapai potensi tertentu, kamu harus mengorbankan suatu hal, kamu tuh harus mengorbankan keinginan kamu. Namun justru itu mereka komparasinya di sisi kami, mana yang lebih penting, keinginan orang lain atau B keinginan diri sendiri. Tim kontra akan berdalih bahwa Sorting Hat itu sudah mengetahui masa depan, jadi sudah pasti pilihan Sorting Hat itu akan lebih baik pada Harry. Namun dalam jalan trauma tadi kita lihat kenyataannya, bukankah Harry menjadi pahlawan saat ia masuk di Gryffindor, dan ini hal ini juga cukup membuktikan, sudah sangat membuktikan bahwa pilihan diri sendiri itu, bahwa pilihan Harry itu adalah pilihan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri seperti yang Anda katakan dari tadi, namun juga ini akan membuat dampak baik bagi asramanya atau bagi Hogwarts itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apakah hal ini akan membuka sepenuhnya potensi Harry? Mereka komparasinya di sisi pro mereka akan bilang kalau hal itu tentu saja akan sepenuhnya membuka potensi Harry. Mengapa? Karena sifat dari Slytherin itu berambisi penuh, memiliki kecerdasan dan juga tekad yang kuat. Sehingga hal itu akan membuat Harry lebih kuat dan lebih hebat jika ia masuk asrama Slytherin. Mari kita komparasinya. Di sisi kami justru hal ini, di sisi kami sebagai tim kontra, justru hal itu tidak akan membuat Harry lebih dari membuat Harry menjadi villain. Mengapa? Karena Juri sadarilah bahwa sifat Harry itu lebih condong ke Gryffindor, di mana Harry sangat loyal pada teman-temannya. Dia menjadi yang trauma. Mari kita bukti nyatanya. Saat di akhir film, Harry saat salah satu temannya memilih untuk pergi, namun Harry itu memilih untuk bersama Hermione. Yang mana apa yang terjadi yang terjadi adalah Hermione itu membantu Harry untuk melawan Voldemort. Hermione itu membantu si Harry untuk mencari kelemahan Voldemort, yang mana akhirnya sadarilah bahwa Harry itu nggak bisa berjuang sendiri, bahwa Harry itu tidak lebih hebat jika dia berjuang sendiri, namun dia itu lebih hebat, dia tuh bakal diri dia tuh lebih terlengkapi jika ia masuk ke Gryffindor, yang mana memiliki loyalitas teman-temannya. Memang dalam jalan trauma kami tidak memungkiri bahwa di sisi
kami telah mengira bahwa jika Harry juga akan hebat di sisi di sisi jika dia masuk ke Slytherin. Namun dalam jangka perlu kita ketahui bahwa sudah jelas bahwa Sorting Hat itu sebenarnya pilih Harry bukan hanya keinginannya dalam cermat aktor sekedar itu. Namun Sorting Hat juga menempatkan Harry di Gryffindor itu karena Harry itu memiliki keberanian dan loyalitas. Harry memang memiliki ambisi, kecerdasan dan tekad ada di Slytherin. Namun Harry juga memiliki keberanian dan loyalitas yang ada di Gryffindor, yang mana dua sifat yang ada di Gryffindor itu tuh lebih condong ke Harry, lebih condong ke Harry, lebih ada di Harry sehingga Sorting Hat juga pasti akan juga tahu bahwa hal itu bukan hanya sekedar keinginan Harry. Oh, Harry itu akan tersiksa dengan hal ini, Harry itu akan lebih kuat dengan ini. Namun Sorting Hat juga untuk mengetahui bahwa hal itu justru akan menguntungkan asrama kedepannya, menguntungkan Hogwarts kedepannya. Bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya ketika Harry masuk ke Hogwarts dan dia menjadi masuk asrama Gryffindor, dia justru menjadi pahlawan dan dia justru menyelamatkan seluruh Gryffindor. Jadi Anda nggak bisa bilang kalau misalnya Harry masuk ke Slytherin, kalau misalnya Harry itu bakal jadi lebih baik karena sadarilah bahwa sifat loyalitas itu bukan justru sifat loyalitas itu mengungkapkan diri Harry sehingga membuat Harry lebih kuat, hingga membuat Harry itu lebih hebat. Baik, sekian dari saya, baru menjadi tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pidatonya P3 oposisi untuk menutup perdebatan bagi oposisi penyimpul oposisi. Baik, karena di sini berujung pada kompetisi debat pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia, juga tim lawan, juga dewan juri, serta teman-teman yang sudah dari pelatih saya sudah menemani saya selama ini sampai sore ini. Debat menyimpul akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri perlu sadari bahwa tim kami pantas menang dikarenakan argumentasi yang dari tadi kami sampaikan telah berdiri dengan tegak dengan gambaran pada sisi kami dan asumsi mereka sudah kami bantah berkali-kali dengan detail argumentasi yang telah kami berikan kepada mereka, maka oleh karena itu kami pantas menang. Ada beberapa hal mereka mengapa kita tim kami pantas menang. Satu, justifikasi kami jelas, mereka terus menanyakan justifikasi padahal kita sudah memberikan justifikasi yang jelas. Yang kedua, bagaimana yang kedua juga yang tidak terjawab dari tim lawan adalah bagaimana mereka memastikan bahwasannya Harry itu tetap bisa pada kontrol walaupun dia masuk di Slytherin, padahal di Gryffindor saja dia itu sudah out of control, namun masih tetap terkontrol karena orang-orang di sekitarnya itu mendukung Harry dan juga melindungi Harry. Yang ketiga, alasan kami jelas mengapa kami mempertahankan Harry tetap di Gryffindor. Namun dari sisi mereka tidak memberikan gambaran kepada kami bagaimana nantinya Harry Potter akan tergambar saat dia menjadi seorang Slytherin. Mereka tidak memberikan gambaran kepada kami karena apa? Karena mereka sudah terjebak pada narasi kami dan mereka sudah tersesat dari tadi bermain pada narasi kami, sedangkan dari narasi mereka saja itu sudah tidak berdiri dengan tegak dan juga mereka sudah terpengaruhi oleh apa yang sudah kami sampaikan. Artinya kami rasa tim oposisi juga setuju apa yang kita sampaikan bahwa Harry Potter lebih cocok di Gryffindor. Lalu juga mereka juga terlalu bermain skenario terburuk di sisi kami seperti yang ketiga, skenario terburuk di sisi kami di P3, sedangkan mereka juga tidak memberitahu skenario terbaik apa yang bisa mereka berikan kepada kami sebagai tim kontra. Mereka tidak menjelaskan dengan jelas. Bukti nyata mereka itu juga sangatlah sedikit, dengan beban pembuktian yang sangat sedikit itulah kami bisa merasa bahwa dan juga mereka bilang bahwa omongan kita tidak sesuai fakta, namun mereka tidak memberikan bantahan kenapa hal itu tidak sesuai dengan fakta yang mereka dapatkan, dan juga mengapa mereka nggak jelaskan ke kita kenapa itu kita salah. Mereka memang sudah terjebak pada narasi kita yang dimana kita bermain pada sifat Harry Potter dan juga bagaimana kita menolak bahwa Harry Potter itu tidak cocok untuk di Slytherin. Oke, masuk ke argumen utama yang telah kami sampaikan. Yang pertama adalah perlu ketahui juga bahwa Harry Potter itu merupakan pribadi yang mudah tergoda dengan apapun dia, karena dia memiliki sifat yang berani seperti yang sudah dituliskan di Salinasi Informasi bahwa di Gryffindor, karena dia memiliki sifat yang bahwa dia memiliki di Salinasi Informasi bahwa dia memiliki sifat yang berani seperti orang Slytherin, juga tekad yang kuat dan loyalitas. Dia mudah tergoda dengan apa yang menurut dia itu bisa menjadi tantangan dalam diri Harry Potter. Apabila Harry Potter dimasukkan dalam Slytherin dan posisi Harry Potter ini sebagai the chosen one, maka dari itulah artinya Voldemort bisa banget mempengaruhi Harry Potter untuk masuk ke dalam sana, juga terpengaruh dalam dunia sihir yang nantinya akan berdampak besar. Karena kenapa saya bisa bilang ini dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan Harry Potter di posisi Gryffindor? Karena apa? Karena di Gryffindor dia masih punya empati, sedangkan kalau di Slytherin bisa jadi empati tersebut berkurang akibat memang lingkungan yang Slytherin tumbuhkan di sana adalah lingkungan yang dimana kita tuh bersaing, saling berambisi, dan ambisi yang mereka lakukan itu ambisi yang tidak sehat. Apabila ada melihat apabila kita paham filmnya bagaimana, kita bisa melihat bahwa Slytherin itu berambisi dengan tidak sehat, berbeda dengan asrama-asrama lain. Maka dari itulah di sini
kami bisa bilang bahwasannya ambisi yang kenapa kita tidak kenapa kita tidak setuju kalau misalnya Harry Potter masuk di Slytherin ya karena ambisi yang di sana, persaingan yang ada di sana itu tidak sehat, tidak seperti yang ada di Gryffindor. Terus juga juri bisa bahwasannya Slytherin itu sangat membenci muggle ataupun percampuran antara manusia dan sihir, dan tidak mungkinlah bagi Harry Potter untuk mendapatkan teman yang seperti Hermione yang merupakan muggle campuran dari orang tua penyihir dan juga manusia. Maka dari itulah di sini padahal Hermione itu posisi di sini sangatlah penting bagi Harry Potter karena dia telah menyelamatkan Harry Potter berkali-kali dengan menyadarkan apa yang bahwa hal terus bukan hal yang salah. Lalu juga notis juri bahwasannya Voldemort itu Voldemort itu memberikan traumatis yang sangat mendalam kepada Harry Potter sebelum Harry Potter mengetahui bahwa Voldemort itu merupakan pembunuh dan ibunya. Di sini ketahuilah bahwa di sini kita notis bahwasannya emang Harry Potter itu akan berdampak buruk nantinya kalau bisa ditempatkan di Slytherin. Maka dari itu juri kalau apabila kita melihat dari apa yang sudah kami sampaikan secara jelas dan juga dengan beban bukti yang begitu banyak dari film Harry Potter, dan juga saat di sini adalah dimana kita bisa kembali masa lalu dengan ending yang sudah kita ketahui. Di sini akan merasa bahwa tim kami pantas untuk menang karena sesuai, dan sedangkan tim lawan terbawa oleh narasi kami dan juga tidak menjelaskan gambaran secara jelas mengapa ia memilih Harry Potter sebagai posisi Gryffindor. Slytherin. Terima kasih. Atas pidato yang baik tadi dari pembicara Himpul oposisi, menutup perdebatan final ini saya persilakan Himpul afirmatif. Pidato penyimpul akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Juri sadari sebenarnya dari mana datangnya emosi ini, yaitu bukan berarti kamu sudah lihat film Harry Potter dari awal mereka sudah masuk Gryffindor terus kamu memberikan argumen yang membuktikan kalau misalnya lebih baik di Gryffindor. Tapi bagaimana kalau misalnya kamu sebelum masuk ke situ terus kamu bisa memilih atau mempertimbangkan apa yang lebih baik, mana yang dampak yang lebih baik ketika kamu masuk Slytherin atau mungkin di Gryffindor. Mari kita ulas sebenarnya apa sih emosi kali ini. Emosi kali ini filosofis yang berhasil memenangkan perdebatan kali ini dari sisi mana yang secara prinsip dapat membuktikan atau memberikan justifikasi kalau misalnya itu nggak apa-apa untuk didukung atau itu nggak apa-apa untuk disesali. Mari kita ulas sebenarnya apa yang sudah terjadi dalam perdebatan kali ini. 1, kami sebagai tim pemerintah sudah menjelaskan kepada Anda dari awal, kami fokus di sini adalah untuk menjelaskan secara prinsip. Tapi apa? Tim oposisi datang dengan memberikan argumen-argumen atau bukti-bukti ketika mereka sudah di Gryffindor dan sebagainya. Tapi oke, mari kita responi. Kita sebagai pemerintah sudah main dalam kasus mereka. Ketika mereka bilang kita nggak pernah main dalam kasus mereka, kita termakan narasi mereka, kita nggak termakan sama sekali narasi mereka. Tapi apa? Kami rasa penjelasan kami dari pembicara pertama itu nggak pernah dibantah oleh mereka, sehingga kami nggak perlu menjelaskan 2 kali bukan pada akhirnya. Maka apa? Ketika mereka bilang kita nggak pernah main dalam kasus terburuk, bahkan P2 kami sudah menjelaskan bagaimana kalau misalnya khawatir kamu Harry Potter itu jadi lebih gak kontrol dan lain sebagainya. Kami sudah menjelaskan di P1 apa parameter kontrol yang kamu maksud pada akhirnya. Karena P1 kami sudah memberikan contoh seperti Harry membuat sekolah libur, pembelajaran terhenti, apakah itu termasuk kontrol yang ada di sisi kamu pada akhirnya. Tapi oke, ketika misalnya P1 mereka datang dan bilang oh Harry Potter ini akan jahat, sifat loyalitas dan keberanian, pada akhirnya pada perdebatan kali ini mereka gak berhasil membuktikan kepada kita apa eksklusivitas di sisi mereka pada akhirnya bukan. Sedangkan apa yang sudah kami jelaskan kepada Anda juri. 1, kami sudah menjustifikasi dan kami sudah mengkarakterisasi sebenarnya kenapa Harry Potter ini nggak mau masuk Slytherin atau kenapa Harry Potter ini dimasukin ke Gryffindor. 1, kami sudah menjelaskan kepada Anda kalau ini adalah pandangan yang buruk dan lain sebagainya. Tapi apa justifikasinya? Oh mereka bilang karena itu adalah traumatis, karena itu adalah hal-hal yang dibunuh dan lain sebagainya sehingga itu nggak bisa kontrol. Tapi kami rasa itu juga sudah kami jelaskan bukan pada akhirnya. Tapi lanjut, apa sebenarnya justifikasi kami di sini? 1, kami dari tadi dari pembicara pertama sudah melimitasi perdebatan kali ini terkait karakter dan sifat. Tapi apa respon mereka? Mereka nggak pernah merespon sama sekali. Kami sudah menjelaskan bagaimana pentingnya karakter, bagaimana hal-hal yang mereka inginkan di oposisi itu dapat tercapai dengan adanya karakter-karakter. Tapi apa respon mereka ketika kami bilang kalau misalnya loyalitas itu dapat dijadikan dengan tekad yang kuat, lalu keberanian itu dapat dikembangkan oleh ambisi dan tekad kuat. Tapi apa? Mereka juga nggak pernah gambarin itu bukan? Ketika mereka bilang visualisasi kami udah jelas, kami rasa kami sudah menjelaskan bagaimana contoh-contoh LTBI dan lain sebagainya. Ketika saya mempunyai ambisi tapi saya juga tetap extrovert dan lain sebagainya. Mereka terlalu generalis kalau misalnya di Slytherin itu hal-hal seburuk itu. Tapi apa justifikasinya? Apa kalau misalnya mereka bahkan nggak pernah main dalam kasus terbaik kami, dimana kalau
misalnya mereka masuk, apa respon mereka? Mereka dari tadi hanya dismisif dan defensif atas apa yang telah kami sampaikan, karena pada nyatanya pada akhir perdebatan mereka nggak bisa ngasih beban pembuktian mereka untuk bilang kenapa secara prinsip kalau misalnya Harry Potter itu tetap baik pada akhirnya. Sehingga kami sudah menjelaskan pertimbangan-pertimbangan dari salindia informasi. Perlu disadari kalau salindia informasi memiliki kata kunci seperti sifat dan karakter. Maka itu adalah hal yang kita bahas dalam perdebatan kali ini. Sehingga saya rasa kami sebagai tim afirmasi sudah menjelaskan kepada Anda, sudah meyakinkan kepada Anda dengan justifikasi yang ada. Kenapa kalau misalnya kita mendukung masih pada hari ini, maka itu akan lebih baik secara prinsip. Kami sudah menjelaskan sebagaimana mungkin itu akan terjadi, sehingga apa kasus-kasus yang dibawakan oleh mereka itu pada awalnya adalah berdasarkan dengan asumsi mereka pada awalnya, karena mereka nggak pernah bermain kalau misalnya mereka belum melihat Harry Potter di Gryffindor dan sebagainya, sehingga apa P3 kami sudah menjelaskan kalau misalnya itu asumtif bukan pada dasarnya, sehingga apa kami rasa afirmatif dapat memenangkan perdebatan kali ini, berhak menjadi afirmatif. Untuk perdebatan kali ini, saya mohon waktu dengan juri untuk mengambil keputusan dalam berdeliberasi kurang lebih 10 menit. Jadi tolong jangan kemana-mana dulu. Setelah kita sudah selesai, akan diumumkan hasil untuk dan final dan juga untuk juara 3. Ya, tunggu di sini dulu. Baik, tapi apa ya? Dia keren banget deh Kak, LDB Kansas 2024. Terima kasih Kak saya. Gimana kesannya di Kansas LDBI Pangsut 2 Bekasi? Betul ya? 2.0 nih. Kansas 2.0. Kamu kerumunin oh iya. Jangan kerumunin kakak aku dong. Kesan pesannya yang pertama, saya salut sih sama panitia siswa. Soalnya mulai dari sistem ya tabulasi walaupun ada sedikit problem, terus moderator dari timer, pokoknya sedia aja gitu. Apa yang mau dibutuhin, mau butuh kertas, butuh timer langsung gercep, terus butuh kursi langsung gercep, terus yang pas di day one kan online itu pokoknya saya ngechat itu nggak ada semuanya itu udah direspon gitu. Jadi saya mau mengapresiasi dulu untuk panitia Kansas. Untuk pesan-pesannya seru ya, karena nggak nyangka juga bisa lebih dari batas. Kan awalnya mau cuma 24 tim tapi bisa extend ke 28 tim. Terus ya debatnya seru. Ya semoga teman-teman suka sama mosi buatan saya. Walaupun ada sedikit ya kita refreshing ngebahas Harry Potter di grand final. Jadi intinya Kansas 3.0 harus ada sih di tahun depan. Amin. Ya untuk mungkin itu pesan-pesan dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Joni. Aduh, udah ada akhirnya mau nih teman-teman. Kita lanjut ke tim pemerintah. Gimana nih kesan-pesannya Kak? Sampai minta obat panadol, kayaknya udah pusing banget. Seru banget, maksudnya unexpected gitu ya, kayak gak pernah, maksudnya jarang dapet yang kayak gini, terus tiba-tiba dapet yang kayak gini, jadi kayak lebih menantang, pengalamannya, pelajarannya lebih banyak, apalagi kan ada personal feedback ya, jadi kita bisa lebih improve sih di setiap tandingnya. Terus keren banget karena dibuat kayak gini, kayak beneran kayak lagi tanding yang wow gitu loh, jadi kayak ya bener panitianya bagus banget. Terima kasih. Kita lanjut ke peserta yang di sini nih. Gimana kesan-pesannya selama waktu
Sena, kalian bisa panggil Sena. Jadi untuk kesannya, aku rasa ini seru dan aku rasa ini benar-benar well prepared banget eventnya. Karena aku rasa dari event sebelumnya aku ikutin itu lebih bagus dari sekarang. Itu lebih bagus hari ini karena bisa lihat ruangannya itu benar-benar prepared banget. Kayak ada panggungnya, terus kelasnya juga bagus. Media juga prepared banget, terus ya saya rasa panitianya hebat sih dan keren. Oke, terima kasih. Kayaknya kalau bisa ada LDB Kansas 3.0 harus ikut lagi ya. Yang terhormat Bapak Haji Anas Panijan MPD dan juga yang kami hormati Bapak Ferry Setiawan selaku pembina Duta Literasi dan juga Dewan Juri yang kami hormati serta seluruh peserta LDBI Kansas 2.0 yang kami banggakan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Islam PB Sudirman II Bekasi kepada Bapak Haji Ponijan MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai pada sore hari ini, di hari kedua lomba Kansas, khususnya LDBI, lomba debat bahasa Indonesia, sudah memasuki babak akhir dan tinggal pengumuman ya, dan penyerahan hadiah. Saya selaku kepala sekolah pimpinan di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta, khususnya lomba LDBI, dan juga Bapak Ibu guru pendamping dari masing-masing peserta yang jauh ya, ada dari Tasik, dari Bandung, dari Jakarta ya. Cukup jauh untuk datang ke sekolah kita SMA Islam PB Sudirman II Bekasi yang mewah, mepet sawah ya. Alhamdulillah ya. Dan saya juga mengucapkan selamat nanti kepada pemenang yang sudah sampai pada titik ini. Kalian semua sudah pasti ya menjadi juara 1, 2, dan 3 ya. Tadi sampai final. Tentu ini merupakan suatu proses dan hasil nanti yang kita syukuri. Kita sampai grand final di LDBI Pangsut 2 Bekasi. Kemudian yang ketiga, terakhir, kami mohon maaf kalau selama mengikuti kegiatan ya luring ini dari pagi sampai sore ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan ya, konsumsinya nggak enak atau dapat nggak konsumsinya? Dapat ya, alhamdulillah ya. Kemudian lingkungannya, anak-anak kami yang masih belajar berorganisasi ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, baik itu mungkin di sekolah teman-teman semua, adik-adik semua, atau di sekolah kami. Insya Allah setiap tahun kita mengadakan lomba Kansas, dan LDBI ini akan kita teruskan ya, untuk mencari bakat-bakat, talent-talent yang bisa ya berproses juga nanti secara nasional, sehingga akan mengantarkan ya, kita semua kepada generasi yang unggul, generasi emas 2045. Kalianlah calon-calon pemimpin bangsa yang harus bisa mengawal negara ini, mengkritisi negara ini tentu dengan sebuah diksi-diksi, narasi-narasi, deskripsi-deskripsi yang mengalir dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti tadi proses debat yang kita lakukan.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Anas Ponijan MPD selaku Kepala Sekolah. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam LDBI Kansas 2.0 ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh Dewan Juri, yaitu Kak Adira Putri Muktiara, Kak Jody Saputra Lubis, Kak Roga Barat, dan Kak Muhammad Amro. Selanjutnya untuk pengumuman pemenang kami serahkan kepada Kak Jody selaku Ketua Juri dari seluruh kegiatan LDBI Kansas 2.0 untuk memandu. Kepada Kak Jody kami persilakan. Oke, cek. Selamat sore semua, selamat datang di Hari Penganugerahan Lomba Debat Bahasa Indonesia Kansas 2.0 2024. Di slide penganugerahan ini, kami akan mengumumkan 10 pembicara terbaik dan juga juara 1, 2, 3. Namun sebelum itu, ya seperti biasa, saya akan mengucapkan terima kasih kepada beberapa aktor. Aktor pertama yaitu saya sangat berterima kasih sudah dipercaya menjadi ketua juri oleh SMA S Islam PB Sudirman II Bekasi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan semoga semua mosi-mosi yang dibuat, semua draw yang dibuat, dan semua ketentuan yang dibuat bisa dijalankan dengan lancar dan tidak ada kendala lagi. Kedua, saya mau berterima kasih kepada juri-juri undangan, Kak Adira, Kak Andro, dan Kak Roga yang sayangnya harus pulang duluan karena ada kepentingan mendadak. Dan ketiga, saya berterima kasih kepada panitia-panitia Kansas, ada Andit, ada Altaf, ada Mas Ferry, ada Naila, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, yang sangat gercep dan sangat responsif kalau ada minta bantuan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pastinya, saya berterima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi, karena tanpa ada kalian lomba ini tidak akan bisa berjalan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan mengumumkan 10 pembicara terbaik dan 3 pembicara terbaik kami harap untuk maju ke atas panggung. Next. Di peringkat 9 bersama dengan rata-rata nilai 74,67 dan standar deviasi 1,25, kami ucapkan selamat kepada Aldo Iswara dari SMA Negeri 74 Jakarta. Baik, next. Masih di 9 bersama, kami ucapkan selamat kepada Cika Pinkan Adelia dengan rata-rata nilai dan standar deviasi yang sama juga. Next. Di peringkat 8 dengan rata-rata nilai 75 dan standar deviasi 2,16, kami ucapkan selamat kepada Putra Juan Nathanael Sammainasi Tanggang dari SMA Strada Esteponas B. Sepertinya nggak ada orang ya. Oke, next. Di peringkat ke-7 dengan rata-rata nilai 75 namun beda di standar deviasi yaitu 1,63, kami ucapkan selamat kepada Muhammad Haiji Farzal dari SMA Negeri 6 Next. Di peringkat ke-6 dengan rata-rata nilai 75 dan standar deviasi yang lebih kecil yaitu 1,41, kami ucapkan selamat kepada Monica Stasiela dari SMA Negeri 62. Next. Di peringkat 4 bersama dengan rata-rata nilai dan standar deviasi yang sama yaitu rata-rata nilai 75 dan standar deviasi 0,82. Individu pertama adalah Daryl Atria Reynald dari SMA Negeri 78 Jakarta. Dan individu kedua di peringkat 4 bersama, selamat kepada Gwen Suryanto dari SMA Negeri 2 Jakarta. Next. Di peringkat ketiga, yang jika ada orangnya boleh maju ke depan dengan rata-rata nilai 75,33 dengan standar deviasi 2,05, kami ucapkan selamat kepada Alessia Marciana Cornelius dari SMA Negeri 62 Jakarta. Boleh maju ke depan. Next.
Di peringkat kedua dengan rata-rata nilai 75,33 dan standar deviasi yang lebih kecil yaitu 0,94, kami ucapkan selamat kepada Alandra dan Suara Yuri Putri dari SMA Negeri 2 Jakarta. Sepertinya nggak ada orangnya. Next. Dan pembicara terbaik lomba debat bahasa Indonesia Kansas 2.0 2024 dengan rata-rata nilai luar biasa yaitu 76 dan standar deviasi 0,82, kami ucapkan selamat kepada Vincent Suciadi dari SMA Strada STKMS. Sepertinya nggak ada juga. Boleh mewakili mungkin dari yang satu sekolah dari Strada Thomas A. Kepada Bapak Haji Ponijan MPD, kami persilakan untuk menyerahkan hadiah kepada para pembicara terbaik. Oke, 1, 2, 3. Satu. Ya, 1, 2. Harusnya yang wakilin yang enggak, ini saya bantu. Oh iya, ini saya bantu. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke. Satu, dua. Baik, kita akan masuk ke pengumuman juara tim. Di LTBI Kansas 2024, kita ada juara 1, 2, dan 3, namun kita akan mengumumkan juara 3 terlebih dahulu. Juara 3 diperoleh berdasarkan total speaker score di semifinal oleh tim yang kalah. Dan juara 3, next. Juara 3 LTBI Kansas 2024, kami ucapkan selamat kepada SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Fauzia Nursaban Firman Ramdhani Dani Diantara Saputra. Boleh maju ke depan. Silakan, silakan.
Bapak sebentar, mohon izin. Berikut ini adalah pemenang LDBI Kansas 2.0 juara 3 dari SMA N2 Tasikmalaya. Baik, kita akan masuk ke pengumuman yang paling ditunggu-tunggu, dua tim terbaik LDBI Kansas 2024. Berdebat di grand final, di tim pro ada SMA Estrada ST Thomas, dan di tim oposisi ada SMA Negeri 62 Jakarta. Dengan keputusan split, jadi dua juri memenangkan yang menang dan satu juri memenangkan yang kalah. Saya akan mengumumkan juara satu, otomatis teman-teman tahu siapa juara duanya. Champion atau pemenang dari LDBI Kansas 2.0 2024, kami ucapkan selamat kepada SMA Estrada ST Thomas sebagai tim pemenang. Yaitu Alfamanda Felicia dan Timothy Abraham. Oke, jadi juara 2 dari LDBI Kansas 2024, selamat kepada SMA Negeri 62 Jakarta, Alfa Masih Akunalius Muhammad Khalidul Hamidito, dan Melinkas Kosio. Kepada juara kedua, kami mohon untuk kami persilakan untuk maju ke panggung. Berikut ini adalah pemenang LDBI Kansas 2.0 juara 2 dari SMA N62 Jakarta. Satu, dua, tiga. Ini yang paling gede. Satu, dua, tiga. Baik, kami persilakan untuk champion dari LDBI Kansas 2024 SMA Estrada ST Thomas.
Oke, berikut ini merupakan sesi foto bersama para pemenang LDBI Kansas 2.0. Oke, kita juga harus beri tepuk tangan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, telah berusaha, teman-teman. Sekolah nyaman ya Sudirman Panas ya. Karena pada dasarnya kita semua Pak Chandra kasih apa-apa? Enggak? 1, 2, 3. Sekolah nyaman? Ya, Sudirman. Terima kasih, selamat.